Beberapa jenis hewan ini hidup dari zaman prasejarah. Makhluk yang menimbulkan rasa kagum seperti mastodon, sloth tanah raksasa, kucing bertaring tajam, dan bahkan serigala yang mengerikan, sayangnya telah punah sejak zaman es. Terakhirnya sekitar 11.700-an tahun yang telah lalu. Namun bukan berarti Anda kurang beruntung ya. Untuk melihat hewan prasejarah saat ini, masih banyak spesies satwa liar yang lebih tua menurut catatan sejarah. Dan mereka bahkan ada, sama seperti saat hidup berkeliaran dengan nenek moyang kita, yang dulu masih berpakaian menggunakan kulit pohon. Beberapa hewan ini hanya dapat ditemukan di kebun binatang dan cagar alam yang dilindungi karena populasinya mulai berkurang atau sudah terancam punah. Lainnya masih dapat ditemukan di alam liar. Gharial adalah buaya yang memiliki mulut panjang, sempit, seperti pedang yang penuh dengan gigi. Sedangkan biaya gharial jantan suka mengembangkan hidungnya yang bulat besar di ujung moncongnya, membuat mereka terlihat agak lucu. Buaya gharial, dalam beberapa bentuk lainnya, telah ada selama puluhan juta tahun. Tetapi, buaya gharial modern adalah spesies terakhir yang tersisa dari garis keturunan ini. Sayangnya, itu juga menuju kepunahan, dengan kurang dari 200 buaya gharial yang bereproduksi tersisa di alam liar India, Bangladesh, dan Pakistan. IUCN telah mendaftarkannya sebagai spesies yang sangat terancam punah. Untungnya, pusat penangkaran Kukrail, di Kukrail Forest Reserve di Lucknow, India telah memainkan peran besar dalam upaya konservasi buaya gharial, dengan membiarkan makhluk tersebut dan mengirimkannya ke kebun binatang di seluruh dunia. Pusat ini juga terbuka untuk umum, jadi Anda bisa lebih dekat dengan hewan-hewan spektakuler ini. Populasi kecil juga ada di Taman Nasional Chitwan dan Taman Nasional Bardia, di Nepal. Kalau yang ini namanya adalah komodo, pasti sudah tahu lah ya. Karena Anda masih dapat menemukan hewan komodo di Indonesia saat ini. Tetapi mungkin bukan dari sini asal kadal ikonik ini, artinya, aslinya berasal dari benua lain, pada zaman dulu. Para ilmuwan, baru-baru ini menggali serangkaian fosil komodo, di Australia Timur yang berumur 4 juta tahun yang lalu. Namun, jika Anda masih ingin melihat mereka, Anda dapat melihat komodo dengan mengunjungi Taman Nasional Komodo. Di sana terdampar pulau-pulau kecil yang sangat indah. Indonesia telah mengelola taman ini dengan sangat menakjubkan. Mereka menawarkan banyak fasilitas bagi wisatawan yang ingin tahu tentang komodo lebih dekat. Selanjutnya adalah unggas berparuh besar yang bernama Bumbleshoebill. Tidak ada yang meyakini bagaimana Bumbleshoebill terkait dengan burung lain, karena kumpulan data yang ada menunjukkan bahwa mereka adalah kerabat hidup yang berbeda. Akan tetapi satu hal yang disetujui para ilmuwan adalah bahwa ini adalah burung yang sangat tua. Dan dia terlihat seperti itu, keabu-abuan dan berparuh besar. Bumbleshoebill diklasifikasikan sebagai satwa yang rentan terhadap kepunahan karena perusakan habitat mereka dan perburuan liar. Tapi jangan khawatir, Anda masih bisa melihatnya di kawasan lindung lahan Teluk Basah Mabamba, di Uganda, tempat beberapa penjual pakaian eceran yang menawarkan wisata untuk mengamati burung langka ini. Saat Anda mengayuh melalui danau dan kolam dangkal, yang mengingatkan kita pada rawa, di zaman prasejarah dulu, Anda mungkin lupa tempat Anda pada waktu itu karena terlalu asiknya. Walaupun mungkin juga sih, tidak mudah untuk sampai ke sana. Next, kalau ini adalah unta, tepatnya unta Bactria. Apakah Anda sudah tahu tentang unta berpunuk satu? Yah, yang digunakan sebagai transportasi di Timur Tengah, sebelum adanya kendaraan bermesin. Tapi tahukah Anda, bahwa mereka berevolusi menjadi unta Bactria berpunuk dua, yang masih berkeliaran di alam liar, Gurun Gobi di Mongolia. Unta Bactria
yang terlihat seperti persilangan antara Chewbacca dan Lama. Berevolusi untuk menahan suhu di bawah 0 derajat Fahrenheit dan di atas 100 derajat Fahrenheit pada sekitar 2 juta tahun yang lalu. Kedua punuknya itu digunakan untuk menyimpan lemak, yang dipecah unta menjadi energi dan air, untuk cadangan selama periode yang panjang, kering, dan tak ada makanan. Unta Bactria sangat terancam punah di alam liar, dengan kurang dari 1.000 yang tersisa menurut IUCN. Namun, unta Bactria peliharaan adalah bagian penting dari budaya Mongolia, dan banyak operator tur menawarkan ekspedisi menunggang unta. Selain itu, pengunjung dapat menyaksikan festival 1.000 unta tahunan yang diadakan pada awal Maret di Umnugovi, Mongolia. Next, Echidna. Echidna adalah makhluk luar biasa dan aneh yang terlihat seperti persilangan antara luwak, landak, dan terenggiling. Mereka adalah monotreme, artinya adalah sejenis mamalia primitif yang bertelur bukan melahirkan bayi hidup, seperti kerabat mereka yang terkenal, platypus. Hewan-hewan ini juga sulit ditemukan di alam liar, karena mereka kecil, kebanyakan aktif di malam hari, dan hidup menyendiri. Beberapa spesies Echidna juga sangat terancam punah. Ini adalah fakta yang sangat menyedihkan. Mengingat hewan ini telah berkeliaran di bumi selama sekitar 17 juta tahun atau lebih. Jika Anda ingin melihat Echidna langsung dari dekat, pilihan terbaik Anda adalah mengunjungi salah satu dari banyak kebun binatang di seluruh Selandia Baru, Tasmania, dan Australia. Karena mereka yang menampungnya, mereka dapat ditemukan di Suaka Margasatwa Bonorong, di Hobart, Tasmania, kebun binatang Australia di Queensland, dan kebun binatang Taronga di Sydney. Next, moose kerbau. Moose oxen bisa menjadi pemandangan dengan bau khasnya yang menarik untuk dilihat, terutama selama musim gugur. Selama ini, lembu kesturi bertarung untuk menguasai harem dengan berlari ke arah satu sama lain dan membenturkan kepala mereka dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga dapat mengguncang tanah dari jarak jauh. Sungguh mengherankan bagaimana hewan-hewan ini masih bertahan, tetapi diperkirakan mereka telah ada selama 187.000-an hingga 129.000-an tahun. Pada tahun 1800-an mereka dimusnahkan dari Alaska, tetapi setelah berhasil diperkenalkan kembali pada tahun 1930-an, populasinya bertambah. Saat ini ada beberapa ribu lembu kesturi di Alaska, meskipun populasinya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Masih perlu waktu untuk menemukan hewan-hewan ini di alam liar, tetapi salah satu tempat terbaik untuk melihatnya adalah di Nome, Alaska, tempat mereka sering berkeliaran di dekat kota kecil tundra. Baiklah teman-teman, masih banyak ulasan tentang hewan purba yang masih tersisa. Ulasan akan dilanjutkan pada episode berikutnya. Sampai di sini dulu guys, sampai ketemu di episode kedua.